Baik, selamat pagi semuanya. Kita di kesempatan kali ini, semoga kalian diberi kesehatan selalu, tetap stay at home, belajar di rumah, tidak keluar rumah apabila benar-benar dibutuhkan, dan semoga kalian bisa mengikuti semua pembelajaran yang kami berikan. Di pertemuan kali ini, kita akan melakukan hal yang berbeda dari biasanya. Jadi, kalian nanti akan membuat sebuah topologi yang sudah disiapkan di lab virtual. Jadi kita akan memsimulasikan jaringan menggunakan lab virtual yang bisa kalian akses di tempat masing-masing melalui browser. Jadi semoga di materi ini kalian bisa mengerjakan dengan baik sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester dan untuk menambah nilai kalian nanti untuk memperbaiki nilai-nilai yang kurang dari materi ini. Baik, kita lanjutkan aja, kita langsung ya. Jadi kalian nanti akan mengakses dulu LMS SMK Sisi dengan alamat yang sudah diberikan, dengan username dan password yang sudah kalian bikin. Yang belum bikin username password atau belum membuat user di LMS, segera membuat. Kalau ada kesulitan silakan menghubungi saya akan cek, kemudian saya akan approve di LMS. Nah, kalau sudah kita masuk LMS, ini saya sudah masuk di user saya. Jadi saya sudah masuk di user saya. Kalian pilih My Course di kelas 11 TKJ dengan mapel AIJ. Jadi administrasi infrastruktur jaringan. Kita masuk ke course-nya. Nah, ini course-nya. Di materi ini yang akan saya berikan ini materi terakhir, yaitu di tanggal 13 Mei 2020. Kita akan membahas tentang atau mencoba mensimulasikan routing OSPF mikrotip virtual. Kamu klik aja di sini, jadi kalian bisa klik di sini. Kemudian kita akan masuk di petunjuknya. Di sini petunjuknya, routing OSPF mikrotip virtual link. Jadi silakan dibaca per nomor ya panduannya. Lalu di sini di poin nomor 3 itu adalah alamat lab virtual pada alamat berikut. Jadi ini kamu kopikan, kamu pastekan. Kita copy di sini, kita buka di browser seperti ini. Kemudian tinggal kamu enter. Maka kalian akan masuk ke halaman atau ke lab virtual yang sudah disiapkan di sini. Nah, untuk username dan password itu kalian nanti menggunakan dengan panduan seperti nomor 4. Jadi username-nya itu kamu pakai siswa 1, nomor 1 ini diganti dengan nomor absen kalian. Begitu juga dengan password. Nah, password ini menggunakan siswa 1, nomornya diganti dengan urutan nomor absen. Gitu ya. Oke. Kita akan masuk lagi ke lab virtual. Jadi, kalau ada kendala pada waktu kalian mengakses lab virtual ini, silakan langsung kontak saya. Karena keterbatasan resource yang kita miliki, sehingga kemungkinan si servernya bisa down. Sehingga tunggulah beberapa saat untuk bisa mengaksesnya kembali. Gitu. Kalau bisa kita coba dengan akun saya. Saya masukkan passwordnya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah masuk menggunakan username dan akun password kalian masing-masing, maka akan muncul halaman utamanya, yaitu halaman file manager. Nah, di sini nanti akan ada file-file atau list daftar topologi atau tugas yang sudah kalian kerjakan. Nah, karena ini pertama kalinya, maka kalian tinggal buat new filenya dengan cara mengklik di sini, add new lab. Jadi kalian bikin lab baru. Nah, cara bikin labnya, kamu kasih nama kamu dengan nama kamu. Misalkan saya Eko.
Kemudian di sini bisa kamu kerjakan misalkan tugas materi OSPF virtual link. Kalau sudah, kemudian kita save. Nah, kalau sudah di save, nanti kamu langsung masuk ke halaman lab-nya. Di sini halaman lab-nya. Jadi worksheet-nya kalian bisa kerja di sini, kamu bisa menambahkan note, menambahkan perangkat ada di sini semua. Nah, sementara ini yang saya tambahkan di lab ini adalah mikrotik dulu. Jadi karena kita akan pakai mikrotik, maka kita akan menggunakan rute mikrotik. Sementara saya tambahkan hanya rute mikrotik. Kalau nanti kamu lihat ada Cisco, ada macam-macam vendor, merek, nah itu jangan dipakai dulu. Kalian cukup menggunakan si mikrotik. Oke. Kemudian gimana caranya kita bisa memasukkan routernya di dalam worksheet-nya. Nah, cukup kalian pilih plus di sini. Plus, kemudian ada add an object. Nah, kalian pilih node-nya adalah hardware ya, perangkatnya gitu. Kamu ketikkan mikrotik. Oke, kalau sudah muncul, kamu klik, maka akan ada jendela baru, window baru untuk spesifikasi si perangkatnya, si routernya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah saya minta kalian mengubah RAM-nya. Maaf, saya ulangi lagi ya. Node, mikrotik. Nah, yang perlu diperhatikan adalah saya minta kalian untuk mengubah nilai RAM-nya. RAM memakai 64 MB. Ingat, RAM memakai 64 MB saja. Nah, kemudian jumlah node-nya sesuai dengan topologi yang nanti akan saya berikan. Itu kalian tambahkan sebanyak 4 di sini. Jadi kita akan pakai 4 router. 4. Jadi yang perlu diperhatikan adalah 4 jumlah node-nya, jumlah routernya adalah 4. Kemudian RAM-nya diubah menjadi nilai 64 MB. Oke, jelas ya? Saya ulangi lagi jumlah routernya dan RAM-nya. Kenapa RAM saya minta 64? Saya tekankan lagi, ini biar bisa dipakai berbarengan. Jadi karena resource RAM-nya itu kecil, kita miliki server ini, sehingga saya minta RAM-nya juga dikecilkan menjadi 64 MB. Nah, kalau sudah kita save, maka di ujung di sini akan muncul di ujung layar ya. Ini ada mikrotik 1, 2, 3, dan 4. Kita atur ini. Oke. Kemudian kita tambahkan kliennya sekarang. Kita hanya butuh 2 klien. Tambahkan kliennya dengan cara sama, kita pilih node di sini, lalu ketiklah PC kliennya, virtual PC. Kita pilih virtual PC BPJS. Sama, kita tambahkan 2 node-nya, 2 buah virtual PC. Kemudian kita save. Nah, akan muncul 2, kita bawa ke di sini, di tengah sini. Nah, lalu bagaimana cara kita akan menghubungkan kabelnya antar si router ini? Kalau kamu kursornya ini, mouse kursor ini kamu letakkan di atas si router, maka akan muncul seperti ikon kabel. Nah, ini adalah node-nya atau kabelnya yang bisa kita pakai. Kamu klik di sini, terus kamu hubungkan ke routernya, lalu kita pilih interface-nya. Interface berapa yang dipakai? Saya pakai interface 2, di sini juga interface 2, 2 ke 2. Kemudian saya save. Oke, gitu ya. Yang perlu diingat lagi adalah routernya harus keadaan off. Jadi kalau kita menghapus kabelnya, kemudian kita menambah kabel, menghubungkan antara node, antar router, itu dalam keadaan off atau mati. Jadi ikon yang ada kotak di sebelah nama ini itu menjadi kotak, itu mati. Nanti kalau dia start, dia akan start gitu. Jadi simbol play. Dia akan start. Berarti sudah nyala dia. Berikutnya ya dari mikrotik 2 ke router 2 ke router 3 sama kita tambahkan. Saya pakai 3 ke 3 di sini. Lalu ke sini 3 ke 4 saya pakai 4 ke 4. Jadi saya samakan ya biar gampang.
Kemudian untuk ini kliennya, isi klien dari router 1, saya hubungi ke sini. Saya pakai etherpad ini. Lalu dari router 4 ke klien saya pakai ether 3. Oke. Ini. Terus apa yang harus kita lakukan lagi? Kita beri area. Jadi kita tambahkan teks di sini, add an object, kita beri keterangan area. Karena kita akan menggunakan virtual link, jadi OSPF tadi ada area 0, ada area 1, dan area 2. Kita ketik area 0 di sini, kita save, muncul di ujung ya. Di sini adalah area 0. Kita tambahkan lagi. Area. Saya tambahkan objeknya teks ya. Area 1. Save. Ini. Kalau saya tambahkan lagi. Area. Nah, seperti konsep OSPF bahwa setiap area itu harus langsung terhubung dengan area 0, area backbone-nya si OSPF itu sendiri. Tetapi di topologi ini kita akan mencoba menghubungkan area 2 tidak langsung ke area backbone atau area 0, tapi melalui area 1. Nah, inilah yang disebut dengan virtual link. Tugas kalian nanti adalah membuat virtual link yang ada di area 1 supaya area 2 ini bisa terhubung ke area 0. Jadi area 2 ini bisa terhubung ke area 0, area backbone. Oke. Kemudian lengkapnya seperti apa lengkapnya? Lengkapnya, saya masuk lagi, saya tampilkan. Lengkapnya ada di seperti ini. Nah, ini. Jadi lengkapnya kan seperti ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, kalian akan lengkapi dengan IP address seperti topologi yang saya berikan di sini. Kemudian untuk menjalankan, untuk running, sebelumnya kalian pastikan bahwa komputer kalian itu sudah terinstall tool untuk simulasi jaringannya. Jadi nomor 6, tool yang dibutuhkan silakan kalian klik di sini. Tool yang dibutuhkan silakan klik di sini. Ini saya klik. Kenapa sih harus kita download ini? Ya ini nanti ada putih, ada telnet, macam-macam tools yang dibutuhkan untuk meremote si router kita. Jadi harus diinstal dulu sebelum kita merunning router kita. Kalau sudah kemudian kita running dengan cara diklik kanan, kemudian start. Di router 2 juga klik kanan start. Router 3 klik kanan start. Router 4 juga kita lihat statusnya di sini notifikasinya. Kalau dia sudah status atau tidak ada error, maka dia bisa lancar. Untuk masuk ke konsol atau terminal, kita cukup klik 2 kali di sini. Karena saya udah pasang toolnya di client pack-nya, maka saya akan masuk langsung ke grup chat di sini. Dia akan masuk di sini. Nah, ini router 1 saya. Ini router 1 saya. Begitu juga router 2, diklik aja, klik 2 kali maka akan masuk. Nah, ini router 1, ini router 2. Ya. Kita coba tes admin. Password masih default ya ini ya. Nah, maka dari sini kalian bisa langsung mengerjakan untuk membuat konfigurasi OSPF virtual. Untuk virtual PC gimana? Sama, proses yang terjadi di virtual PC sama. Kita start di sini. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, dia akan masuk di sini. Nah, ini virtual PC.
PC simulator. Oke. Lalu untuk menyimpan kerjaan saya, misalkan saya mau lanjut nanti malam atau gimana ya. Di sini ada menu di sebelah kiri, ada menu ya. Maka kalian pilih close lab. Kalau logout dia akan langsung logout. Kalau close lab dia akan keluar ya. Nah, ini ada peringatan. Sebelum kalian keluar, maka kalian harus matikan dulu shifternya. Matikan dulu. Saya matikan ya. Stop, 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 stop. Ini saya tutup terus. Kalau sudah saya stop semua, maka saya keluar, saya close lab. Maka list lab saya ada di sini. Ya, listnya. Untuk buka gimana? Ya, untuk buka tinggal diklik di sini, lalu pilih bawah. Ya. Nah, ini saya klik di sini, lalu saya open di sini. Open. Nah, dia kembali lagi ke lab kita. Sekian dari saya di tutorial kita kali ini mengerjakan atau mencoba menggunakan simulasi lab yang sudah disediakan menggunakan FNG di Next Generation Labs. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan, dan ingat tugas ini harus dikerjakan, harus dilaporkan ke saya. Kalau ada masalah waktu mengakses labnya, silakan kalian langsung. Sekian, terima kasih, sampai ketemu lagi.